kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan. Kau selalu menjagai kami. Kau selalu melindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau selalu menyertai kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Buka hati
Haleluya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi yang sangat indah ini Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Bapak yang baik. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Inilah ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengah hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap bernyanyi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Haleluya. Saya memuji Tuhan. Amin. Kita katakan berkuasa di bumi di surga. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ayo, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan, katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Terpujilah kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah
Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau berikan persembahan kita. Saya silakan untuk membawa kolektan, membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berkumpul lagi di rumah ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkatinya kepada kami, memberkati ucapan syukur kami, perpuluhan kami, dan Tuhan Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan dan usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila kasih-Mu, namun ku memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan aku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dibantu oleh firman Tuhan. Kita semuanya di tempat ini mau diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyiapkan hati kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Kita katakan kepada Tuhan ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang
Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam, katakan dengan lembut, janji-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Haleluya Tuhan. Cintamu Tuhan, haleluya Yesus. yang mengalir. Haleluya Bapa. Dan ku tahu betapa dalam kasih Katakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu ya Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan kami percaya janji Tuhan Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu biarlah kiranya menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi rema bagi kami. Firman-Mu menjadi dasar pondasi bagi kami. Untuk kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadikan kami menjadi terang. Jadikan kami menjadi karang. Jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu hari ini. Sehingga setiap telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang telah mati dan telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan nama itu kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Dengan suara yang keras katakan shalom. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Apa kabar saudara hari ini? Dahsyat, amin. Saya harap di tanggal 2 pun kantongnya dahsyat. Amin. Haleluya, karena Tuhan selalu memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Bilang di sebelah kanan kirinya, katakan saya senang duduk di samping kamu. Amin. Haleluya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara ada Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai yang ke-14. Saya ulangi sekali lagi. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Yeremia 29 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aduh. Amin. Baik, saudara boleh baca ayat ke-7. Nanti saya akan baca ayat ke-8, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-14. Dimulai dari saudara baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Usaha adalah kesadaran orang menangkap kemampuan dan berdoalah untuk pola itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi
yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru terungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan namaku. Aku tidak mengutus mereka demi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Katakan amin. Amin. Oke. Saya semangat hari ini karena saya baju baru, ya. Semangat, saya baju baru. Panennya di rumah Tuhan, walaupun harganya 15.000, ya. Baik, karena tema kita pada hari ini ialah keadaan yang dipulihkan. Bilang sama-sama, keadaan yang dipulihkan. Siapa di sini rindu keadaannya dipulihkan? Angkat tangan. Amin. Kita rindu semua keadaan kita dipulihkan. Saudaraku, saat ini bangsa kita perlu dipulihkan. Amin. Ada kemarin demo tentang apa namanya, omnibus yang diribus loh, ya. Omnibus tentang bagaimana bangsa kita ini demo undang-undang prakerja, ada demo dan sebagainya. Saudaraku, padahal saya dengar videonya langsung pendeta Jokowi, salah pula, Presiden Jokowi, dibilangnya bahwa itu untuk membuka lapangan-lapangan kerja. Ketika dipermudah izin kerja, maka lapangan kerja akan banyak dan banyak orang akan bisa bekerja. Itu sisi baik yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi kadang-kadang memang manusia begitu. Ada hal yang baik yang kita lakukan, tapi ada satu orang yang tidak suka. Nah, Jokowi padahal mau melakukan yang baik supaya apa? Banyak lapangan pekerjaan dibuka, tapi banyak juga orang yang tidak suka. Makanya bangsa kita perlu kita pulihkan, kota kita perlu kita pulihkan. Sebentar lagi ada pemilihan wali kota di kota Medan. Dulu Medan pernah didengar dengan istilah Medan sejuta lubang. Pernah dengar itu, kata itu pernah? Medan itu sejuta lubang karena di mana-mana ada lubang. Di Petisa banyak lubang, mau ke Pansing MMTC kemarin banyak lubang, kemana-mana banyak lubang. Sampai-sampai Presiden Jokowi bilang gini, kalau nggak kamu yang buat, biar saya yang turun tangan. Langsung biasa kalau jalan-jalan, gorong-gorong langsung dibetuli. Kota kita perlu dipulihkan. Penyakit kita perlu dipulihkan, keluarga kita perlu dipulihkan, semuanya kita perlu dipulihkan. Amin. Jadi kita semuanya perlu dipulihkan. Mungkin keluarga kita yang berantakan, broken home, mungkin penyakit kita yang belum disembuhkan, perlu semuanya untuk dipulihkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 7 tadi dikatakan kita disuruh untuk berdoa bagi bangsa kita. Coba buka ayat 7. Nah, ini dia. Mana? Ayat 7 mengatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kotamu itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kita berdoa bagi bangsa kita, kita berdoa bagi kota kita, kita berdoa bagi daerah kita. Makanya setiap doa penutup saya tidak perlu lupa berdoa bagi daerah kita. Karena apa?
kesejahteraan daerah kita adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Saudara-saudara senang gak ketika tiap hari ada ribu di sini? Saya terganggu. Kadang-kadang saya waktu itu mimpi di Bali, tiba-tiba ada 1.000 ribu, tiba-tiba saya harus terbangun. Atau yang tadi dapat uang di mimpi, pada tiba-tiba nggak jadi dapat uang. Padahal walaupun itu cuma di mimpi kan, tapi saya terganggu. Makanya kita perlu berdoa bagi daerah kita, karena kesejahteraan daerah kita adalah kesejahteraan kita juga. Kan tenang kita kalau rukun damai sejahtera di daerah kita ini, saling mengasihi satu sama lain, bukan saling menodong sama satu sama lain. Makanya kita perlu berdoa bagi daerah kita ini. Mungkin bukan karena manusianya, tapi kadang-kadang ada roh-roh setan yang berdiri di atas awang-awang ini. Itu perlu kita tangking dalam nama Yesus. Kita perlu hancurkan dalam nama Yesus. Mungkin manusianya yang diperdaya oleh setan, tapi setannya perlu kita usir. Kita tidak benci kepada manusianya, tidak. Saya sama sekali tidak benci kepada manusianya, tapi saya sangat benci kepada setan yang melalui. Karena manusia yang dipakai setan. Sama seperti ketika Hawa memakan buah, dia dipakai setan. Makanya kita perlu berdoa bagi daerah kita. Kita perlu berdoa bagi bangsa kita. Saudaraku dikasih Tuhan, karena pemerintahan adalah hamba Allah. Bilang sama-sama, pemerintah adalah hamba Allah. Ini semua kepala desa, presiden, itu mereka semua adalah hamba Allah. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mempermudah setiap urusan saudara. Urusan kakak, catatan sipil, urusan KTP, dan lain sebagainya. Mereka juga disebut adalah hamba Allah. Walaupun kadang-kadang pekerjaan mereka menyeleweng. Yang aturannya KTP siap 2 minggu, tiba-tiba 6 bulan pun kasih siap. Bisa juga. Ini kalau nggak teman yang urus. Semua urusan mesti uang tunai. Tapi biar bagaimanapun mereka adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Amin. Coba buka Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-4. Bahwa di sini menegaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Kita perlu taat kepada pemerintah. Kita perlu bayar pajak kereta, pajak rumah, dan lain sebagainya. Karena mereka juga adalah hamba Allah. Ketaatan kepada pemerintah merupakan ketaatan kita juga kepada Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Saudara baca ayat pertama 13 ya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. 13. Roma 13 ayat 1 sampai yang 4. Saudara baca yang pertama, saya akan baca yang kedua. Di bulan hitungan ketiga baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup dan takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat baik, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah hamba Allah. Jadi kita perlu taat kepada pemerintah. Kalau saudara lengkap punya SIM, punya STNK, kau usah takut kalau ada polisi. Betul saudara? Kalau saudara berbuat baik, nggak usah saudara takut. Tapi kalau tadi saudara membunuh, wajah saudara takut. Saudara tidak ada SIM, tidak ada STNK, ada polisi, wajah saudara takut. Karena apa? Kita salah. Tapi kalau kita lengkap, ada SIM, ada STNK, ngapain kita takut? Kita dekatkan aja untuk kita jadi polisi, biar ditahan, biar sial dia contohnya kan. Mana SIM? Nah, mana STNK? Nah, aduh, lengkap semua nggak ada yang bisa diambil. Kan gitu yang pikirannya kan. Saudara, kalau kita lengkap, ngapain kita takut? Demikian dengan Tuhan, kalau kita benar, ngapain kita takut? Beranilah karena benar, tapi takutlah kalau salah. Amin saudara? Amin. Jumpa pendeta pun gak usah takut karena kita benar. Apalagi kita berhadapan. Gak usah takut. Di hadapan Tuhan juga demikian. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, apa yang kita takut?
Di hadapan pemerintah juga demikian. Kalau tidak ada pemerintah, sudah gawat negara ini. Pernah nggak saudara nonton iklan? Ada seorang iklan di Facebook dibilang gini, coba seandainya tidak ada polisi. Pernah nonton iklan itu? Ada, karena dia kena razia, baru dia marah gitu. Dia pikirnya dalam hatinya, coba seandainya nggak ada polisi gitu. Tiba-tiba terjadi, tidak ada polisi, demo di mana-mana, perang di mana-mana, kejahatan di mana-mana, kan? Nggak ada polisi, nggak ada aturan. Pemerkosaan di mana-mana, narkoba di mana-mana, pencurian di mana-mana, maling di mana-mana. Kenapa? Karena nggak ada polisi. Tapi karena ada polisi, banyak orang di penjara. Kenapa di penjara? Karena maling, begal, pencurian. Kenapa? Itu mereka karena melakukan kejahatan. Itulah perlunya pemerintah. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya perlu mengalami namanya keadaan yang dipulihkan. Mungkin kita mengalami penderitaan, mungkin kita sakit kita belum sembuh, mungkin keuangan kita belum baik, mungkin keluarga kita sedang berantakan, tapi saya mau sampaikan, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Amin. Saya ulangi, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan sanggup pulihkan hidup saya. Tuhan sanggup pulihkan Bilang sama-sama, Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan Dengan suara yang kuat, Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan aku. Mazmur 50 ayat 4. Coba buka Mazmur 50 ayat 4. Saudara baca bersama-sama. Dan begitu yang ketiga, 1, 2, 3. Dia berseru pada yang di atas dan kepada bumi memanggil umatnya. Amin. Sekarang dikasih Tuhan, Tuhan akan memulihkan setiap orang yang berseru dan menghadap kepada Tuhan. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memperbarui setiap apa yang kita lakukan. Bangsa Israel pernah mengalami namanya kekalahan peperangan terus menerus. Setiap mereka berperang kalah. Kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan supaya keadaan kita dipulihkan? Yang pertama, supaya keadaan kita dipulihkan, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Bilang sama-sama, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya come to Jesus. Kalau bahasa datangnya come to Papa. Datang kepada Yesus ya. Oh masih Yesus ya. Udah si Yesus sama gede. Kita perlu datang kepada Tuhan. Saudaraku, di ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa kita perlu berseru dan datang kepada Tuhan. Kalau keadaanmu mau dipulihkan, datang kepada Tuhan. Amin. Kalau mau sakitmu disembuhkan, datang kepada Tuhan. Kalau mau keuanganmu dipulihkan, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain, jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada orang pintar, tapi datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada tuyul dan bayun. Tapi datangnya kepada Tuhan. Jangan datang ke Pusupuhit. Tahu di mana Pusupuhit? Itu di dekat Danau Toba. Ada di mana? Kalau orang Batak bilang disitulah di mula-mulanya orang Batak ada. Di Pusupuhit. Jadi situ semua patung-patung sembah-sembahan. Pernah kami sekali ke sana, di situ ada sirih, tembakau, kapur sirih, ada bunga kembang berwarna di situ. Bahkan ada uang di situ. Banyak orang di sana apa? Sakitnya mau disembuhkan ke Pusupuhit. Ada juga lagi mau apa? Mau minta jabatan ke Pusupuhit, mau minta kekayaan ke Pusupuhit, mau buat pelaris ke Pusupuhit. Kalau mau keadaan mau dipulihkan, datangin kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Amin. Amin. Jangan yang lain, tapi datang kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia yang sanggup memulihkan hidup kita. Perlu kita berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab setiap perseruanmu. Coba buka Yeremia 33 ayat 3. Jadi untuk keadaan kita dipulihkan, kita perlu datang kepada Tuhan. Berdoa, mencari Tuhan. Yeremia 33 ayat 3.
Salah buka itu. Yeremia 33 ayat 3 ini kan berserulah katanya. Saudara baca bersama-sama 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan memulihkan keadaan kita. Mungkin suamimu belum bertobat, mungkin istrimu belum bertobat, mungkin anak-anakmu sedang bandel-bandelnya. Datanglah kepada Tuhan supaya Dia memulihkan hidupmu. Perlu kita datang kepada Tuhan, berlutut, Tuhan tolong, Tuhan tolong, anakku Tuhan, suamiku Tuhan, istriku Tuhan, keluargaku Tuhan, bapakku Tuhan. Perlu kita berseru dan datangnya kepada Tuhan supaya keadaan kita dipulihkan. Apa mungkin doamu sampai sekarang belum dijawab Tuhan? Tetaplah berseru kepada Tuhan. Kenapa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia bilang apa? Aku akan menjawab doamu. Sakeus, saudara kenal Sakeus? Sakeus, orang pendek, kecil buah dunia, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus, dia dipulihkan karena apa? Dia mengundang Yesus di rumahnya. Saya ulangi, Sakeus dipulihkan. Kenapa? Karena dia mengundang Yesus di rumahnya. Adakah saudara mengundang Yesus dalam rumah saudara? Adakah saudara mengundang Yesus dalam keluarga saudara? Adakah saudara mengundang Yesus di hati saudara? Supaya keadaanmu dipulihkan. Undang Yesus. Pesta perkawinan di Kana. Waktu itu mereka kehabisan anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur sehingga apa? Pesta itu tidak malu. Keadaan mereka dipulihkan. Kalau engkau rindu keadaanmu dipulihkan, datanglah kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya keadaan kita dipulihkan? Cari Tuhan. Bilang sama-sama, cari Tuhan. Cari Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, coba buka ayat 13 Yeremia pasal 29 ayat 13. Dikatakan tadi, carilah aku. Bahasa dia cari apa? Lului. Alui. Kalau bahasa Batak, lului. Iya ya, mirip ya. Lului kan? Kalau bahasa Nias, alui. Hampir mirip ya. Alui kefe. Alui suaya, luar apa? Suaya luar lama. Dia yang ke-13 dikatakan demikian. Apabila kamu mencari aku, ingat, apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan. Carilah Tuhan, maka engkau akan menemukannya. Amin, saudara. Amin. Untuk keadaan kita dipulihkan, cari Tuhan, jangan cari yang lain. Jangan cari dukun, jangan cari mak comblang. Tahu mak comblang? Kemarin Eva sama Dodi mak comblangnya kami. Coba, maksudnya pengantara, apa ya? Mak comblang, ini kalau bahasa kayaknya mak comblang. Carilah Tuhan, jangan cari yang lain. Kalau saudara ada masalah, carinya Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ada dua mengandung, perintah dan janji. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah atau janji? Saya ulangi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah atau janji? Perintah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu perintah atau janji? Janji. Tapi kebanyakan manusia perintahnya atau janjinya? Hanya mau janjinya, tidak mau perintahnya. Cari kerajaannya tidak mau, tapi yang ditambah-tambahkannya ini mau. Saya ulangi, cari kerajaannya tidak mau, tapi yang ditambah-tambahkannya ini tidak mau. Ulangi ya, terbalik jadi ini. Cari kerajaannya tidak mau, yang perintah-perintahnya ini tidak mau. Kita perlu cari Tuhan dulu, yang ditambahkannya itu bisa. Kalau seorang pengkhotbah bilang gini,
Orang taat tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar orang taat. Saya ulangi ya. Orang taat tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar orang yang taat. Bilang kiri kanannya, kamu taat belum? Seseorang mencari Tuhan tidak akan berkurang. Amin. Saya ulangi. Seseorang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan. Amin. Coba buka Mazmur pasal 34 ayat 10. Kamu pegang-pegang lihat biasanya supaya karena banyak buka kita ini. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Ya, saudara boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Singa-singa muda kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Baca dengan kuat sekali lagi. 1, 2, 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jika kalau kita mencari Tuhan dikatakan apa? Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi mari kita cari Tuhan supaya apa? Kita tidak kekurangan. Buktinya Bapak Pendeta sampai sekarang beras belum ada di rumah. Tapi masih hidup kan? Masih, puji Tuhan. Tidak kekurangan Pak Pendeta. Dompet ini sudah kandas tanggal tua. Tapi masih hidup kan? Tidak kekurangan. Orang yang mencari Tuhan akan bebas dari kesesakan. Coba buka Yesaya 26 ayat 16. Yesaya 26 ayat 16. Yesaya 26 ayat 16. Ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika ajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ketika kita dalam kesesakan, cari Tuhan. Mungkin kau sedang dijepit di pekerjaan, mungkin kau sedang dijepit dalam keluarga, mungkin kau sedang dijepit dalam sekolahmu. Cari Tuhan. Dalam kesesakan sekalipun, carilah Tuhan. Maka dikatakan apa? Mereka mengeluh dalam doa kita menghampiri Tuhan. Tuhan, pekerjaanku begini, keluargaku begini, studiku begini, pelayananku begini. Mengeluh dalam doa. Jangan, hendaklah kamu khawatir apapun juga, tapi nyatakan dalam segala permohonanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan syukur. Amin. Cari Tuhan dalam kesesakan. Dan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena apa? Ada masanya Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Nanti pada masa rapture, pengangkatan saudaraku, itu Roh Kudus sudah diangkat, tidak lagi Roh Kudus. Seseorang yang mencari Tuhan tidak akan ditemukan lagi. Karena apa? Tuhan sudah diangkat ke surga. Roh Kudus sudah diangkat ke surga. Nanti di situ orang mau mati pun tidak bisa. Karena apa? Kematian diangkat. Ada masa di mana ketika kita mencari Tuhan tidak bisa lagi. Makanya dikatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada masa Tuhan tidak berkenan ditemui. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Buka Sinta. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Kita banyak baca ayat ya saudara. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Saudara baca ayat kelima dan ayat 4, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya baca ayat yang kelima. Sudah? Yang kelima? Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberangi ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan layak. Ayat ke-6, saudara boleh baca? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan kamu memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakan
Amin. Jadi ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Bilang sama-sama, cari Tuhan supaya kamu hidup. Cari Tuhan supaya kamu hidup. Cari Tuhan supaya kamu hidup. Cari Tuhan dalam segala keadaanmu. Jangan dalam waktu sakit baru datang kepada Tuhan. Jangan pada waktu berkelimpahan baru datang kepada Tuhan. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan cari Tuhan. Amin. Amin. Tepuk pundak kawannya supaya nggak ngantuk dia. Cari Tuhan. Dikit-dikit supaya nggak ngantuk dia. Cari Tuhan. Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang sudah menakut-nakuti saya tidak akan takut. Ada orang kadang-kadang di belakang menakut-nakuti saya. Tenang, saya tidak akan takut, ya. Saya tidak akan takut. Yang terakhir ya. Bagaimana supaya keadaan kita dipulihkan? Yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua cari Tuhan. Yang terakhir saudaraku datang dengan segenap hati. Bilang sama-sama datang dengan segenap hati. Nah, dalam mencari Tuhan kita perlu datang dengan segenap hati. Saya mau tanya, adakah orang datang ke gereja dengan segenap hati? Saya jalan-jalan lah, sepeda orang jalan-jalan. Nah, dalam mencari Tuhan ada nggak orang yang datang nggak segenap hati? Ada. Kadang-kadang orang datang ke gereja supaya apa? Supaya lihat Pak Pendeta itu aku nanti kalau nggak lihat dikunjungi. Ada nggak orang datang nggak dengan tidak segenap hati? Ada. Nanti kalau aku datang gak enak sama Pak Pendeta itu jangan. Kalau saudara gak datang gak enak sama Tuhan, jangan gak enak sama pendeta. Karena pendeta manusia biasa, tapi gak enak sama Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang mencari Tuhan tidak dengan segenap hati. Aku gak datang, nanti ditengok, nanti terdaftar. Kita perlu datang dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita perlu datang ke gereja kan perlu persiapan. Ada yang ke gereja tadi nggak mandi? Saya mencium aroma. Kan butuh persiapan. Kita bukti bahwa kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Sebenarnya tadi bisa kita di rumah duduk nonton TV sampai golek-golek, gele-gele, cari nomor apa nanti keluar bisa. Tapi kan kita tidak lakukan. Itu bukti bahwa kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena ada orang tahu saudara datang ke gereja tidak dengan segenap hati. Ada. Bilang kiri kanan, saya tahu siapa orangnya. Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu. Kita perlu datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus full sudah. Jangan tarik ulu ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus terus. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan suam-suamku ikut Tuhan, harus dengan segenap hati. Menyayangi istri dengan segenap hati, menyayangi suami dengan segenap hati, menyayangi Tuhan juga dengan segenap hati. Amin saudara? Amin. Banyak orang cari Tuhan karena butuh seseorang. Banyak orang datang ke gereja karena iseng-iseng. Tahu iseng-iseng? Apa ya garis miringnya iseng-iseng? Ya, ece-ece oke lah, betul tidak dapat 100 ya. Ece-ece. Itu yang kadang-kadang kenapa kita tidak dipulihkan? Karena kita tidak ikut Tuhan dengan segenap hati. Kenapa kita tidak dipulihkan? Karena ikut Tuhan enggak sepenuh hati, tapi setengah-setengah. Cari Tuhan dengan segenap hati supaya keadaanmu dipulihkan. Saya kemarin waktu mendoakan sepeda motor dan juga rumah keluarga Bapak Yaklin, saya bikin kutipan dari khotbah Ibu Gembala. Dia bilang gini, kamu gak ke gereja, kamu gak berdoa, tapi rindu diberkati, kamu ngimpi ya. Karena ada orang itu mau diberkati, mau dipulihkan, tapi gak ke gereja, gak berdoa. Baru ketika ada masalah, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, gak ke gereja, gak berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan. Kalau foto bilang-bilang ini biasa bikin gaya dari sini. Kalau kita ingin keadaan kita dipulihkan, mari libatkan Tuhan, cari Dia dengan segenap hati.
Jangan main-main, jangan setengah-setengah. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Saudara pernah nonton film orang yang cari harta karun? Harta karun. Bukan harta warisan, harta karun. Dora. Itu kalau kita cari harta karun, kalau kita nggak cari dengan sepenuh hati, pasti pulang di tengah jalan. Ninja Warrior, atau Ninja Warrior? Kita, ya kesukaan kita apa ya? Nggak tahu. Sinetron apa ya? Suara hati istri ya. Suara hati suami. Itu kalau Ninja Warrior, saya ada perempuan Ninja Warrior, anak tantang dia apa ini sudah lompat macam ninja. Itu kalau orang yang nggak latihan dengan sungguh-sungguh nggak sampai pencet bel. Tuan, gitu nggak sampai. Makanya cari Tuhan dengan segala hati, jangan main-main dong. Kalau main-main, ya nggak akan dipulihkan. Kenapa banyak keluarga yang broken home? Karena nggak cari Tuhan. Kenapa banyak anak-anak yang frustrasi? Karena nggak cari Tuhan. Kenapa kadang-kadang ada orang yang sampai mau bunuh diri? Karena nggak cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seruan kita. Amin. Saya sudah selesai. Kesimpulan, bagaimana supaya kalian kita dipulihkan? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Dan yang ketiga, cari dengan segenap hati. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Akan kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan pujian ini kembali. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
engkau rindu keadaanmu dipulihkan, kalau engkau rindu penyakitmu dipulihkan, kalau engkau rindu keluargamu dipulihkan, boleh engkau mengangkat tanganmu di tempat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan berdoa bagi saudara, bagi setiap yang mau mengangkat tangan. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengangkat tangan pada siang hari ini. Mereka rindu keadaan mereka dipulihkan, mereka rindu keluarga mereka dipulihkan, mereka rindu penyakit mereka dipulihkan, mereka rindu keuangan mereka dipulihkan. Hamba berdoa Bapa di sorga, turunlah kiranya kuasa-Mu atas mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang hebat, Allah yang perkasa, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan keadaan mereka, pulihkan keadaan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang punya masalah diberi jalan keluar, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan Kau bekerja atas kehidupan mereka, Tuhan Kau melawat kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Jesus, di dalam nama Jesus. Oh ya Jesus, lo ya mana-mana. Ya Jesus, Lord Jesus. We believe in your name, Jesus, Lord. We believe in your name, Jesus, Lord. Yes, Jesus, 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 kami percaya. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kami percaya pemulihan demi pemulihan. Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pemulihan demi pemulihan akan yang Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Terpuji Engkau Bapa, Hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang menyempurnakannya di dalam hati setiap anak-anak Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang dipulihkan Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, saya serahkan kepada pemimpin berikut. Diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dariku pernah. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan sekali, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.